Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 30 April 2024. Tidak terasa kita sudah berada di dalam penghujung bulan April ini. Namun mari bersama-sama saat ini kita mau kembali pada Tuhan, memohon hikmat dan tuntunannya melalui kebenaran firman. Mari bersama kita menyatukan hati di dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih, sungguh bersyukur untuk cintamu, kami bersyukur untuk berkat yang selalu baru. Maka di hari ini kami juga mau datang pada Tuhan, mendengarkan apa yang mau menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh menuntun hidup kami, supaya hidup kami semakin seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus 3 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia ialah setiap kita yang bukan hanya mendengarkan, tapi juga melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam minggu-minggu Paskah ini, bukankah kita selalu diingatkan untuk menjadi seorang saksi? Mengapa demikian? Sebab kebangkitan dan kemenangan Kristus akan maut memang harus kita wartakan. Untuk itu hidup yang bersaksi menjadi bagian penting untuk kita lakukan, supaya orang-orang semakin melihat dengan jelas untuk memandang bagaimana kasih Yesus itu hadir. Dalam bacaan kita hari ini, Yakobus membantu kita dengan jelas bagaimana kehidupan seturut dengan kehendak Allah, yakni dengan menjalani kehidupan yang berhikmat. Ia memberikan penekanan bahwa hikmat dari ataslah yang seharusnya dihidupi. Secara tidak langsung ada dua jenis hikmat yang ingin diperlihatkan dengan jelas, yakni hikmat dari atas dan hikmat dari bawah. Atas menggambarkan kehidupan berdasarkan kepada kehendak Allah, sedangkan hikmat dari bawah menggambarkan kehidupan yang seturut dengan kehendak yang dimiliki oleh manusia. Salah satu pembedanya adalah ketika hikmat itu diterapkan. Jika itu berasal dari Allah, maka akan membawa kita untuk semakin hidup dalam kedamaian, jauh dari perselisihan, ramah terhadap orang lain, menghasilkan buah-buah kebajikan, tidak memihak dan tidak munafik, seperti yang diterangkan di dalam ayat yang ke-17. Sebaliknya, hikmat yang berasal dari manusia pasti mendatangkan perasaan iri hati, mementingkan dirinya sendiri, congkak dan berdusta melawan kebenaran, seperti yang juga dituliskan di dalam ayatnya yang ke-14. Untuk itu saudara, Yakobus mengingatkan kepada para pengikut Kristus di masa lalu dan juga masa kini untuk berhati-hati benar dan jangan mudah untuk dikuasai oleh ego yang kita miliki. Maka panggilan untuk menjadi pembawa damai bukankah menjadi sebuah seruan yang ingin diungkapkan oleh Yakobus? Dan bukankah Yesus sendiri yang juga telah menjadi teladan dengan ia mendoakan para prajurit yang menyalibkannya? Yesus sendiri menjadi teladan bagaimana kekerasan itu dilawan bukan dengan kekerasan, bukan dengan ego, melainkan dengan tindakan kasih. Itulah panggilan kita di saat ini. Maukah kita untuk tunduk pada Allah dengan mengandalkan hikmat Tuhan? Maka mari bersama-sama kita berjuang untuk menghadirkan kasih Allah dalam setiap hal yang kita lakukan. Dimulai dari diri kita, lingkungan terdekat kita, dan bagi
orang-orang di sekitar kita. Mari bersama kita berhikmat seturut dengan kehendak Tuhan. Mari bersama kita menutup permenungan ini di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, sungguh bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak terjebak oleh hikmat yang kami miliki sendiri. Biarlah kehidupan kami dikuasai oleh hikmat Tuhan yang akan terus mengarahkan kehidupan kami supaya seturut dengan kehendak-Mu. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan supaya kami boleh terus berhikmat seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan cinta pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.